nahan sakit. Kalau sing sadar sing pertama nih Bapak. Ya gini. Tapi hasilnya langsung enggak. Ini bekas. Ceknya sing situ. Nggih, sing mantur itu terus. Sing kedua ini kan karena Mengalami sakit yang luar biasa dari pinggang ke sini. Ini Mas Fikri ini sudah coba Mas berdiri Mas. Coba berdiri, ini lihat sudah miring teman-teman. Ini lihat ini. Kondisinya ini seperti ini. Ah, ini kondisinya lihat dari belakang sudah seperti ini. Ah, sudah miring seperti ini. Ah, ini. Oke, kembali duduk. Nah, inilah saraf kejepit teman-teman. Dari hasil MRI-nya ini sudah MRI di L5S1 ya. Nahan sakit. kalau sing sadar sing pertama nih Bapak. Ya gini. Tapi hasilnya langsung enggak. Ini bekas. Ceknya sing situ. Nggih, sing mantur itu terus. Sing kedua ini kan karena Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Master Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Cirebon dengan Mas siapa? Fikri. Mas Fikri ini sudah mengalami sakit yang luar biasa dari pinggang ke sini. Ini Mas Fikri ini sudah coba Mas berdiri Mas. Coba berdiri, ini lihat sudah miring teman-teman. Ini lihat ini. Kondisinya ini seperti ini. Ah, ini kondisinya lihat dari belakang sudah seperti ini. Ah, sudah miring seperti ini. Ah, ini. Oke, kembali duduk. Nah, inilah saraf kejepit teman-teman. Dari hasil MRI-nya ini sudah MRI di L5S1 ya. L5S1. Sudah dipijit? Udah ada beberapa Pak. Sudah berapa ya? 2-3 orang. Tambah sakit tambah enak. Masih Pak, makanya kesini. Ya. Kita akan rilis ototnya teman-teman semua. Jadi Mas Fikri ini sudah berapa bulan ini tersiksa ini? Kurang lebih 3 bulan. Sudah 3 bulan tersiksa. Ya kita akan bantu. Mudah-mudahan ini bisa kembali ya. Tapi kembali itu butuh proses, butuh ikhtiar. Saya nggak bisa nyembuhin. Saya bisa di sini adalah membantu dan mengedukasi. Ya, Mas Fikri ini sudah MRI. Hati-hati teman-teman semua. Massage atau pijit ini bisa membantu dan bisa memperburuk. Bisa membantu dan bisa Memperburuk. membantu kalau punya dasar ilmunya, punya dasar tahu kontraindikasinya dan tahu patologi dan patofisiologisnya. Itu harus tahu. Yang kedua harus paham tentang anatomi fisiologinya. Kalau enggak beresiko lebih buruk. Hati-hati saraf kejepit, hati-hati salah penanganan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Ya, jangan sampai ya. Amit-amit Ya, Pak. ini mati ya. Bismillah. Nah, ini Mas Fikri ini ya. Ini luar biasa teman-teman sakitnya. Sakitnya luar biasa. Saya katakan luar biasa. Betul ya? Sakit enggak ini? Belum Pak. Oh, belum. Bener. Pertanyaannya dijawab belum. Sakit belum. Padahal nih lihat ini. Halo? Halo? Sakit Pak. Sakit kan? Sakit sekali. Ini enggak apa-apa. Sakit enggak? Geli Pak. Ini cuma gini aja. Nih. Teman-teman, sakit luar biasa teman-teman. Ke pinggang Pak. Ke pinggang sakitnya. Tidur, mau tidur. Mau tidur ya, tidur. Tidur. Iya. Jauh-jauh teman-teman semua. Nyetrum. Nah, kita rilis ini ototnya. Jadi Mas Fikri ini sudah mengalami kekakuan yang luar biasa. Lah, kekakuannya kita rilis. Tidak boleh yang namanya mijet itu di area yang lunak. Lunak itu apa? Di otot. Tidak boleh di persendian, tulang itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, ini. Halo.
Mas Fikri, hai. Bilang stop kalau nggak kuat. Bilang apa? Stop. Ya, contohnya bilang stop, ayo. Stop. Ah, harusnya itu ya. Sudah tersiksa. Penyebabnya apa ini? Jatuh, Pak. Jatuh. Jatuh Duduk. dari motor. Oh, jatuh motor. Sudah lama atau 3 bulan ini? Jatuhnya November, Pak, di tahun 2024. Nah, kok bisa ngering ini? Ya ini nahan sakit mungkin, Pak. Jadi Mas Fikri ini mengalami sakit pinggang ini atau saraf kejepit ini ada faktor penyebabnya. Yang pertama adalah ada histori jatuh, insiden jatuh. Yang kedua ada posisi angkat beban yang berat atau yang salah. Stop. Ya. Duh. Hati-hati ya, jangan katanya. Katanya di sana ahli urat saraf. Pernah dengar itu? Betul, Pak. Ya, sekarang dia mengatakan pijat urat saraf ya. Iya. Pernah sekolah enggak? Persis, namanya persis, Pak. Namanya persis. Mana persis misalnya? Ya namanya persis kayak di sini. Aduh. Oh itu. Iya. Pijat urat saraf itu. Ya, sekolah enggak? Enggak sekolah katakan ahli urat saraf. Nah itu dari mana? Yang ahli itu adalah medis, dokter saraf. Ya itu. Stop. Ya Allah, Bismillah. Ya Allah, paling sehat ya. Amin, Pak. Amin, Pak. Aduh. Tenang. Sos. Ya. Sakit enggak? Enggak, Pak. Enggak stop lagi? Enggak. Enggak stop lagi? Enggak. Enggak stop lagi? Sudah merasakan enak? Lumayan, Pak. Mendingan. Ya, mendingan. Biasanya sini yang sakit toh? Betul, Pak. Wah, tiap hari ini sakitnya nih. Aduh. Nyetir sendiri? Nyetir, Pak. Nyetir sendiri? Sendiri. Oh, Edian ini. Mbak Esa nyetir? Belum lancar, Pak. Aduh, ini. Makanya itu. Ini terus. Makanya lewat tol aja, Pak, tadi berangkat juga. Nanti kalau capek istirahat ya, karena Iya, nanti Pak. efeknya ngantuk ini. Oh, Atau tidur dulu, tidur dulu, Pak. nginep dulu Semarang. Aman ini? Halo? Sakit Lumayan, nggak? mending, Pak. Sudah beda ya? Ya, beda, Pak. Tadi stop ini? Enggak, Pak. Nah, itu masih, Pak. Enak ini? Enak, Pak. Sudah beda ya? Beda. Nah, sekarang duduk. Miring sih, duduk miring sih. Bangun, duduk. Lega? Alhamdulillah, Pak. Tadinya sakit ini? Nah, Enggak megap-megap lagi tau? Enggak, Tadi kan enggak. megap-megap tadi. Nah, ini sudah. Jadi kita rilis dulu. Ya. Karena ini ototnya kaku akhirnya miring ini, teman-teman. Menarik ini ototnya. Sekarang tiarap. Ya. Oke. Nah, ini. Tangan samping. Wah, ini teman-teman, ini sakit sekali. Ini sakit ini. Sakit ini? aduh, panas, Pak. Ya, panas ya. Iya, panas. Nah, kita akan rilis ini. Tangan samping aja, Mas. Tangan samping. Oke, relax aja ya. Relax ya. Halo. Panas, Pak. Bukan. Oke, udah. Sakit ini? Halo? Eh?
Aduh. Relax, relax. Sakit enggak nih? Udah nggak terlalu. Hah? Udah nggak terlalu. Sudah beda ya? Aduh, capek teman-teman. Capek mas? Capek pak. Hah? Nahan capek ya? Wah, kalau nahan capek apalagi mijit mah ya juga capek. Ini aman ya? Aman. Sudah beda toh? Iya. Wah. Ini sudah aman teman-teman semua. Sudah aman teman-teman semua. Jadi kita rilis ototnya ini, Mas Amri ini. Nah ini sudah nggak tersiksa lagi, nggak teriak-teriak lagi. Nah sekarang cek jalan yuk, sudah merasakan enak dah. Ayo. Miring dulu pak. Iya, udah langsung turun aja, enggak apa-apa. Udah beda rasanya. Bentar pak. Sudah ringan kakinya, kita kaki punggungnya belum. Ringan pak kakinya, nggak kayak awal tadi pak. Sudah beda ya. Udah agak enteng. Udah enteng. Nah, kita akan betulkan teman-teman semua di pinggangnya. Kita akan lanjutkan bab 2. Kita dulu minum dulu. Lanjut aja pak. Ya, sekarang lepas. Kita lanjut bab 2. Teman-teman semua hati-hati untuk massage tulang belakang ini. Ya, tulang belakang ini area-area sensitif. Jadi tidak boleh dipijat. Apapun dalilnya, apapun alasannya tidak boleh nih tulang belakang ini dipijat. Ya, karena ini akan beresiko lebih besar. Ya ini, yang dipijat adalah otot-ototnya ini. Wah, ini sakit sekali nih. Sakit ini? Sakit sekali nih. Karena ini mengalami kekakuan yang luar biasa. Ya, kita rilis ini. Ya. Ya, ini lepas aja bantalnya. Kacamatanya boleh dilepas. Nempelnya tuh. Sakit kan ini? Sangat sakit teman. Kram di mana? Kakinya? Ya itu yang di situ yang tadi. Ini kram. Waduh. Oke. Masih kram enggak ini? Enggak pak. Oke. Tadi. Jadi sakit sekali teman-teman. Jadi ini yang dirilis otot-ototnya. Jangan tulang belakangnya. Jangan ditekan. Jangan dikrek. Sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Karena akan mengakibatkan peradangan, akan mengakibatkan slip disc itu. Pembuluh darahnya akan meradang. Nah, itu. Nah, ini harus hati-hati. Dilakukan orang yang punya ilmu akan membantu. Tapi dilakukan orang yang mengaku punya katanya, nah itu hati-hati. Nah, ini sudah tenang. Mas Fikri sudah tenang. Halo? Sakit enggak? Aman pak. Sudah aman toh? Iya. Nah. Sudah beda? Sakit tak? Nah, kita cek lagi. Sakit? Sakit? Ya. Nanti habis ini akan dilatih untuk peregangannya. Ya, itu. Jadi ini teman-teman, jadi sederhana sekali untuk kasus ini. Yang penting prinsipnya jangan sekali-sekali ini ditekan tulang belakang itu. Ya, kalau ditekan bisa mengakibatkan cedera ini akan lebih buruk. Ya, saraf kejepit itu bisa mengakibatkan mengakibatkan slip disc
dan bisa mengakibatkan kelumpuhan bila ditangani orang yang tidak paham tentang kasus-kasus seperti ini. Hati-hati, niat kita membantu jangan sampai memperburuk. Penanganan tepat sembuhnya akan cepat, penanganan salah akan bertambah parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru, estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua, patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat, stroke. Yang kelima, lumpuh. Dan yang keenam, diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua, lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera, jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya. Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi masih normal, pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit, misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75,
usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silakan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal. Silahkan di scroll ke bawah, jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023, klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar, ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain. Kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silahkan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik, lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link. Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun